Jadi ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu akun belajar. Jadi akun belajar itu sebenarnya adalah email ya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita menggunakan email dengan domain Gmail, pemerintah itu secara apa ya? Secara nasional itu memberikan sebuah akun elektronik yang memuat itu nama akunnya Bapak Ibu, kemudian ada akses untuk masuk ke akun tersebut yaitu password. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ini dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Kenapa ini bisa diakses oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan? Karena memang ini sengaja dibuat agar ini bisa digunakan secara nasional. Nah, untuk tenaga kependidikan itu kita tenaganya itu yang sebagai admin itu diberikan kepada operator dan kepala sekolah. Nah, untuk operator dan kepala sekolah mereka itu memiliki domain email itu admin ya, admin.sd.belajar.id. Kalau untuk pendidik yang guru, kalau guru SD itu guru.sd.belajar.id. Itu menandakan bahwa si pemilik akun adalah guru SD. Kalau pemilik akunnya guru SMP, maka domain akunnya itu guru SMP. Kalau SMA, guru SMA. Kalau guru SMK itu guru.smk.belajar.id. Kalau guru SLB itu akan masuk dengan guru SLB seperti itu. Namun untuk sekarang ini untuk guru TK, PAUD itu belum ada akun. Kemudian untuk siswa sendiri itu sudah ada untuk SD juga. Nah, sebenarnya ini untuk akun belajar, sebentar. Untuk akun belajar itu sebenarnya awalnya itu untuk mendukung kegiatan BDR di masa pandemi COVID dan mendukung pembelajaran berbasis TIK. Itu sengaja dibuat oleh pemerintah. Nah, siapa sasarannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada untuk SD, siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ya. Nah, untuk SD ya, untuk SD sendiri itu atau siswa yang sedang mengikuti program paket A, itu siswa kelas 5 dan 6 ya, itu yang akan mendapatkan akun pembelajaran. Kemudian untuk SMP itu semua siswa dari siswa kelas 7 sampai 9 dan yang mengikuti program paket B. Sementara yang SMA itu juga dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu dapat akun, yang SMK dari kelas 10 sampai 13. Sementara yang SLB itu dari jenjang yang kelas 5 sampai dengan kelas 12 itu semua mendapatkan akun belajar. Ya, untuk pendidik sendiri itu dari dasar sampai menengah semua mendapatkan, kecuali yang SLB yang bukan dari TK dan PAUD itu belum mendapatkan akun. Kemudian ini sebenarnya sudah dilakukan, proses pengaktifan itu sudah dilakukan oleh operator Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah menggunakan akunnya. Ini sudah didistribusikan, artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan akun tersebut. Operator itu jika di sekolahnya belum ada operator atau operatornya sibuk untuk mengecek apakah siswa yang sekarang di kelas 5 sudah mendapatkan akun, kita bisa masuk di laman pd.data.kemdikbud.go.id ya, lalu kita login. Nah, setelah itu kita sisa unduh. Apakah kita akan mengunduh peserta didik akunnya, apakah akun PTK itu nanti akan terdownload, kemudian akan dilihat oleh operator, kemudian akan dibagikan ke pendidik kepada siswa untuk diaktifkan. Oke, ini mengapa akun belajar ya? Singkat saja, untuk akun belajar itu sebenarnya kalau kita baru kenal akun belajar itu kita akan kesulitan ya. Tapi setelah kita kenal sebenarnya akun belajar itu mudah digunakan. Dan tentunya kalau kita terbiasa menggunakan akun belajar itu keamanan akan file-file kita itu
akan betul-betul aman. Kemudian seluruh aplikasi-aplikasi yang ada di dengan akun belajar itu akan terupdate otomatis. Kemudian kita tidak perlu lagi takut dengan virus ya, karena file-file yang kita simpan dengan menggunakan akun belajar yang kita simpan di Drive itu akan tersimpan dengan baik tanpa virus ya. Kemudian kita bisa melakukan fitur kolaborasi dan penyimpanan lebih besar. Maksudnya di sini Bapak Ibu, ini kan ada yang namanya drive. Drive itu penyimpanan yang bisa kita lakukan. Kalau selama ini kan kita melakukan penyimpanan di laptop, di flash disk, biasanya kan seperti itu. Kalau kita simpan di flash disk, lambat laun, lama kelamaan kan akan full. Nah, kalau kita simpan data kita di drive, kalau dengan menggunakan akun belajar, itu penyimpanannya tanpa batas, ya. Tidak ada batasan penyimpanan, ya. Kemudian kalau untuk akun pribadi itu terbatas, ya. Penyimpanannya hanya 16 GB. Nah, ini untuk proses aktivasinya sebenarnya ini sudah dilakukan oleh operator. Jadi saya lanjutkan saja. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk akun belajar itu uh, ini penyimpanannya tanpa batas, kemudian ada fitur-fitur baru, ada Google Chat, ada fitur terbaru di Classroom, di Google Meet dan Google Drive. Nanti kita akan, kalau saya berbicara saja Bapak Ibu pasti kebingungan seperti apa. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh aplikasi-aplikasi dari akun belajar tersebut. Jadi itu secara singkat mengenai akun belajar. Jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai fitur-fitur dari Google Workspace yang bisa kita gunakan dengan menggunakan akun belajar. Namun terlebih dahulu saya akan karena sekarang ini saya lihat yang bergabung baru 58, jadi bolehlah saya kirim di grup ya, di grup karena banyak yang hanya ingin bergabung dengan akun belajar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama akan kita pelajari adalah dengan akun belajar ini kita dengan Google Drive ya. Apa itu Google Drive? Nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu seperti apa itu Google Drive. Nah, bagaimana cara kita menemukan penyimpanan kita dengan menggunakan akun belajar? Nah, caranya jika makanya saya menginginkan Bapak Ibu menggunakan laptop ya. Dengan menggunakan laptop kita sisa oke, saya berhenti dulu, saya perlihatkan ini.
Oke. Jadi bagaimana cara menemukan drive-nya? Drive itu Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ketika saya membuka tab baru seperti ini, ya, jelas ya. Nah, di sini Bapak Ibu cari aplikasi Google-nya itu berada di sini, di titik 9. Aplikasi Google terdapat di sini. Ada gambar titik seperti persegi. Ini aplikasi Google. Kalau kita klik dengan menggunakan akun belajar, ya, walaupun dengan akun pribadi juga akan muncul seperti ini. Namun di sini Bapak Ibu ada aplikasinya semua lengkap di sini. Ada Gmail, Drive, Classroom, dokumen, spreadsheet, slide, kalender, chat, meet, formulir, dan semua ada di sini. Nah, di mana Google Drive? Nah, ini ada tulisan Drive, ya. Yang seperti gambar segitiga, inilah penyimpanan kita yang tanpa batas dengan menggunakan akun belajar. Kalau kita klik ini, ya, tampilannya akan seperti ini. Untuk ini drive-nya saya dengan akun belajar. Bentar ya, ada yang ingin bergabung. Nah, ini adalah tempat penyimpanan dari akun belajar saya. Apa buktinya? Kalau saya sudah menggunakan akun belajar, di sudut atas ini ada warna biru dengan logo kementerian, kemudian ada tulisan belajar.id. Itu artinya perangkat saya, laptop saya saat ini sudah menggunakan akun belajar. Kalau tidak ada seperti ini, artinya Bapak Ibu masih menggunakan akun pribadi, ya. Nah, saya semenjak mengenal akun belajar itu bukan lagi penyimpanan. Kalau selama ini kan kita mengetik, ya, kita mengetik. Sebentar, ada yang bersuara. Nah, kalau biasanya kita mengetik itu kan di laptop, kita mengetik misalnya RPP, Word, kemudian kita simpan di dalam folder, itu kan tersimpan di laptopnya Bapak Ibu. Nah, kalau dengan akun belajar, biasakan menyimpan semua filenya di drive, ya. Biasakan menyimpan semua file di drive. Kalau kita menyimpan, artinya ini semua, ini folder-folder saya, ya. Ini folder-folder saya. Kalau saya simpan seperti ini, saya tutup laptop saya, ya. Kemudian misalnya saya akan ke Makassar, kemudian tidak membawa laptop, tapi saya misalnya hanya membawa HP, ya kan? Itu kan bisa kita buka drive-nya dengan menggunakan HP atau perangkat yang lain. Bahkan dengan menggunakan laptop orang lain, kita bisa dengan izin mereka, kita bisa menggunakan atau masuk dengan akun kita dan mencari file-file yang akan kita gunakan. Nah, contohnya, sebentar. Contohnya, kita ke Makassar, kemudian justru tidak ada laptop, tidak ada HP, tidak ada apapun yang kita bawa, ya. Ternyata di drive-nya Bapak Ibu ada laporan dana BOS tersimpan, ya. Bapak Ibu sudah simpan di sini laporan dana BOS. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga simpan di perangkatnya juga, simpan juga di drive-nya. Kemudian ke Makassar, ya, tidak ada apa-apa, ya kan? Yang bisa kita lakukan, ya kan, kalau memang misalnya tidak ada apa-apa pun yang kita bawa, kita ingat, oh saya punya akun belajar, saya simpan semuanya di akun saya. Ya, cobalah minta atau pinjam laptop atau HP-nya keluarga di Makassar, kemudian coba izin tambahkan akun dengan menggunakan akunnya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan langsung masuk dan laporan tentang dana bosnya Bapak Ibu atau apapun langsung bisa di-download tanpa membawa laptop atau apapun karena semuanya tersimpan di drive-nya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu kemudahan dengan kita menggunakan drive. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menyimpan seluruh file-file dengan menggunakan akun belajar.id, ya, ini penyimpanannya di sini tanpa batas. Artinya berapapun yang akan Bapak Ibu simpan itu
bebas ya, tidak ada lagi peringatan bahwa sekian lagi memorinya ya, sudah full memorinya, sudah mau habis ya penyimpanannya. Kalau di akun pribadi kan hanya 15 GB kalau atau 16 GB kalau tidak salah. Kalau kita menggunakan akun belajar, kita hanya di sini penyimpanan bahwa oh ternyata di akun saya penyimpanannya baru 6 GB. Ya, tidak ada, pokoknya tidak ada. Kita bebas menyimpan apapun di sini, berapa banyak pun gigabyte atau puluhan gigabyte yang akan tersimpan itu bisa kita simpan di sini. Bapak Ibu misalnya pergi umroh, pergi apapun, tiba-tiba ada sesuatu yang ingin dibuka di laptopnya Bapak Ibu, tiba-tiba kan Bapak Ibu tidak membawa apapun, ya kan? Kalau disimpannya di drive dengan akun belajar kan bisa dibuka juga di HP, ya kan? Foto-fotonya Bapak Ibu, ya kan? Kalau misalnya pergi liburan atau foto-foto kegiatan siswa, saya sarankan simpan di drive-nya, simpan di sini di drive. Karena kalau disimpan di laptop kan kadang terkena virus, laptop rusak. Kalaupun laptop rusak, ini file-file di drive ini akan aman. Karena kalau kita berpindah perangkat, kita masih bisa asalkan kita ingat akun kita. Nah, bagaimana cara menyimpan folder, menyimpan file di drive? Caranya di sini ada tanda tambah, tulisan new atau baru, ya. Tulisan baru, kita klik itu, ya. Ya, di sini kalau misalnya Bapak Ibu punya file di perangkat komputer sekarang, mau dipindahkan ke drive, sisa diklik ini, upload file dan upload folder. Nah, misalnya saya ingin mengupload folder, artinya saya akan diarahkan ke perangkat saya, misalnya Bapak Ibu di laptopnya ada data D, data G, data E, Bapak Ibu sisa pilih di situ folder apa yang akan dipindahkan. Misalnya saya ingin memindahkan format kurikulum. Jadi kalau saya upload folder dengan format kurikulum yang ada di laptop saya itu akan berpindah ke drive saya. Ya, itu akan berpindah. Kemudian kalau ingin membuat folder baru, ya kan, misalnya kan kita ingin mengetik atau apa, ini sisa klik lagi baru, ini kita klik folder. Folder apa yang akan kita buat? Misalnya saya mau buat RPP kelas 5 Sopeng. Ya, ini adalah folder saya. Ya, saya buat foldernya. Jadi folder dengan nama RPP kelas 5 Sopeng ini sudah tersimpan di drive saya, ya. Ini foldernya masih kosong, ya. Ini foldernya masih kosong. Oke, saya ubah dulu warnanya supaya lebih, kita bisa ubah warnanya ya, diklik kanan, kemudian saya pilih warna yang saya inginkan. Nah, ini kita klik 2 kali foldernya. Foldernya masih kosong ya, ini masih kosong. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memulai mengetik RPP kelas 5. Misalnya ini. Nah, caranya kalau kita mau mengetik ya, kita di dalam folder klik tambah, pilih Google Dokumen. Ini fungsi Google Dokumen hampir sama dengan Microsoft Word. Ya. Ini untuk mengetik. Kita sisa klik dengan dokumen kosong. Ya. Klik ya, tambah baru, klik Google Dokumen, kemudian dokumen kosong ya, itu akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan Google Dokumen. Nah, di sini kita akan mengetahui kelebihan-kelebihan dengan Google Dokumen ini. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu kalau biasanya kan di Microsoft Word itu ingin mengetik tentu akan misalnya Ctrl S terlebih dahulu kan untuk melakukan penyimpanan dan memberi nama. Misalnya namanya nama filenya misalnya tema 1, RPP tema 1. Nah, kalau dengan Google Dokumen cara menyimpan atau memberi nama itu kita sisa di sini ada tulisan dokumen tanpa judul, ya. Kita beri nama, misalnya RPP tema 1, ya. Itu sudah langsung tersimpan, ya. Ini tersimpan di drive. Artinya coba kita cek apakah file dengan nama RPP tema 1 itu sudah tersimpan.
Kita lihat di sini. Ini sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetik, silahkan kita bisa mengetik di sini. Misalnya nama sekolah. UPTD SPF SDN 161 Karya. Nah, kalau misalnya saya malas mengetik, ya, kalau misalnya saya malas mengetik, saya bisa menggunakan apa ya, suara saya ini akan langsung terbaca. Kalau karena saya saat ini menggunakan Chromebook, ini letaknya di bawah sini. Ya, ada gambar mikrofon. Kalau Bapak Ibu biasanya berada di sini, di bawah setelan aksesibilitas. Kalau tidak salah, itu kalau di laptop pribadi ada gambar seperti ini. Misalnya saya klik yang ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Itu akan langsung terbaca. Ya, apapun yang saya katakan itu akan langsung tertulis di Google Dokumen kita. Seperti itu ya. Itu akan memudahkan kita. Tanda tanya, itu juga misalnya tanda tanya, titik, paragraf, itu semua akan terbaca. Ya. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini kan misalnya kita capek mengetik ya, tidak bisa lagi mengetik karena terkadang banyak yang ingin kita ketik ya, kita bisa gunakan ini ya, diktenya ya. Ini apapun yang akan kita ketik akan terbaca di sini, titik. Pelatihan ini misalnya mengatakan seperti itu, pokoknya semua akan terbaca di sini. Itu salah satu kelebihannya. Nah, kemudian bentar. Nah, kemudian sini, ini kan yang saya gunakan sekarang, ini hanya saya yang bisa mengetik di sini. Nah, misalnya di KKG kita, Bapak Ibu adalah pengurus KKG, kita akan misalnya membuat soal, ya, anggaplah di sini nama filenya misalnya soal tema 1. Soal semester ya, soal semester tema 1. Misalnya kan kita ada partner misalnya, ada partner untuk mengerjakan soal tersebut. Tentu kalau kita berpartner, Bapak Ibu mohon nonaktifkan. Oke. Misalnya contoh Ibu Yaya berpartner dengan Ibu Erni, ya kan? Tiba-tiba kan Bu Yaya kan misalnya ada di Cabenge, kemudian Ibu Erni ada di UKE, itu kan jauh ya, itu jauh. Kita tidak perlu lagi membuat janji, Bu Erni kita ketemu di 888 untuk mengerjakan soal semester, itu tidak perlu lagi kita lakukan. Ataukah misalnya Ibu Umri misalnya sedang pergi misalnya ke Palopo, teman mengajarnya ada di Cabenge, kita tidak perlu lagi, ayo atau kita kesulitan. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi, bekerja bersama? Ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita buat dulu formatnya di sini, soal semester. Ya, misalnya kita sudah misalnya ini untuk soal nomor 1 ya, soal nomor 2 nanti kan sisa dilanjut. Nah, oke. Caranya ini ada tulisan bagikan karena ini hanya milik saya untuk sementara. Kalau saya bagikan seperti ini, saya klik bagikan. Artinya di sini saya bisa menambahkan orang atau grup untuk bergabung untuk melihat ini. Atau kalau saya belum memiliki akun seseorang, saya sisa di sini salin link. Ya, kalau saya salin link ini artinya hanya orang yang memiliki akun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa membuka link tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun belajar, artinya Bapak Ibu tidak bisa bergabung, ya. Tapi coba ini,
Salin link ya. Saya coba salin ya. Kemudian saya bagikan ke room chat. Silahkan Bapak Ibu buka room chat kegiatan kita. Ya, ada link di situ. Silahkan dibuka. Diklik link tersebut. Coba dibuka link tersebut. Coba dibuka, diklik link tersebut. Di sini ya, ini gambar, ada gambar chatnya di sini. Yang di sudut bawah, chat dengan semua orang. Itu sudah saya kirim di situ. Di sini ya. Di bawah, di sudut bawah. Ada gambar semacam kotak seperti komentar. Diklik itu. Silakan diklik, Bapak Ibu, coba diklik itu. Nah, minta akses, Bu. Minta akses. Minta akses, sebentar, saya lihat. Oke. Editor, saya ubah jadi editor ya. Itu tadi karena saya memberi hanya untuk saya, kemudian pengakses lihat saja. Kalau saya beri akses editor, artinya Bapak Ibu bisa mengedit di sini. Oke? Silakan. Nah, di sini kalau seperti ini saya sudah langsung tahu bahwa siswa-siswi saya sudah bergabung di sini atau teman saya sudah bergabung. Ini ada Mulyana, ada Listiawati, ada ini sudah 7 orang, ada Haja Kurnia, kemudian ada Andi Ahmad. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini kalau ada yang berwarna seperti ini, jangan mengetik di situ ya, cari tempat lain. Misalnya silahkan Bapak Ibu ketik apapun, atau saya buat seperti ini. Saya buat tabel terlebih dahulu ya. Ini contoh saja ya. Misalnya saya buat di sini nomor, nama, sekolah. Nah, silahkan Bapak Ibu buat nama, sekolah, sisa diisi saja. Ini contoh saja ya. Bapak Ibu ingat jangan mengetik di tempat yang ada orang lain mengetik ya. Ibu Herawati bisa di sini ya. Silahkan dicoba. Kita bisa kolaborasi di sini. Ini kalau ada tanda nama seperti ini, artinya kita tahu bahwa teman kita ada yang bergabung di situ, ada yang mengetik di situ. Jadi kita sisa mengetik di tempat yang lain. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini untuk kolaborasi. Kalau sekarang di masa PJJ, ya kan, di masa PJJ kan banyak data, banyak Bapak Ibu juga sedang mengajar. Kalau Bapak Ibu sudah mengenalkan akun belajar ke siswa, membuat lembar kerja dengan Google Dokumen seperti ini, itu akan lebih mudah, ya. Bapak Ibu misalnya membuat lembar kerja, sisa arahkan siswa, bagikan linknya ke siswa. Siswa akan langsung masuk ke sini. Bahkan kita sudah tahu di sini, oh ternyata siswa kita yang bernama Daniati itu sudah bergabung. Siswa kita yang bernama Yeni ini sedang mengetik di sini. Siswa kita yang bernama Hanasia juga sudah mengetik di sini. Ya, kita tahu. Karena kalau kita menggunakan akun belajar, nama kita kan memang sudah ada, domain nama kita sudah ada di sini. Haja Kurnia ini sudah menulis di sini. Kita tahu seperti itu. Ya,
Jadi kita tahu siswa-siswa kita yang aktif seperti itu. Misalnya lagi pokoknya ini bisa dimanfaatkan yang ikut program PPG, yang sedang kuliah, pokoknya ini akan lebih memudahkan kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain dengan cara seperti ini, kita juga bisa menambahkan gambar ya, menambahkan gambar. Kalau misalnya selama ini Bapak Ibu hanya ingin menambahkan gambar, bisa cari gambar di Google ya, cari gambar di Google, kemudian disimpan di perangkat, kemudian di copy, di paste, itu kan lama prosesnya. Kalau kita menggunakan akun belajar, sudah terkoneksi dengan jaringan juga, sisa di sini, Bapak Ibu ya, contoh saya berikan. Ya, saya berikan di sini contoh. Ini ada titik bintang 4, seperti bintang 4. Pelajari, klik itu. Misalnya saya mau masukkan gambar ayam, ya. Gambar ayam, ya. Ini akan muncul laman web tentang ayam. Kemudian saya klik gambar, ini akan muncul seluruh gambar ayam yang ada di Google, ya. Sisa klik tanda tambah, ya. Sisa klik tanda tambah, gambar ayamnya akan langsung masuk di dokumen kita. Kalau mau buat soal, sisa cari gambar di sini, ya. Sisa cari gambar di sini. Misalnya, misalnya ada soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan hewan bertelur adalah, ya, misalnya A, ya, bentar. Misalnya tadi ini gambar ayam. Ini untuk soalnya ya, ayam. Kemudian kita perkecil dulu. Ayam. Kemudian sorry. Sisa diatur saja ya. Ini gambar ayam, kemudian selanjutnya misalnya kita pilih gambar sapi. Ya. Kalau kita mau buat soal, ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Itu lebih memudahkan kita. Kita bisa menambahkan gambar. Jadi saya ulangi, kalau ingin menambahkan gambar, sisa ini ya, titik 4 di bawah. Gambar yang ingin Bapak Ibu telusuri saja di sini di dokumennya ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau coba tambahkan gambar silahkan. Sisa klik saja di sini. Di sembarang tempat bisa. Bisa di sini. Ya. Bisa dicoba, ditambahkan gambarnya. Nah, kalau misalnya yang gambar yang ingin ditambahkan berada di perangkatnya sama dengan kalau kita gunakan Word, kita bisa di sini sisipkan gambar, ya. Gambarnya di sini. Apakah Bapak Ibu ingin upload dari komputer, dari internet? Kalau telusuri internet bisa langsung juga di sini, langsung muncul di sini, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya saya ada di Cabenge, Bapak Ibu ada di Batu-Batu, kita bisa kolaborasi, ya. Sama seperti yang disampaikan tadi malam oleh Pak Agus Supramono, dia sudah buat beberapa RPP di drive-nya. Jadi drive-nya nanti sisa Pak Agus itu nanti bagikan ke Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nanti bisa akses RPP tersebut walaupun Pak Agus berada di Takalala, Bapak Ibu ada di misalnya di Cangadi, seperti itu. Jadi itu adalah gambaran singkat mengenai Google Dokumen.
Ya, ini untuk Google Dokumen. Jadi kalau saya tidak perlu lagi Ctrl S, Ctrl apa untuk penyimpanan karena ini sudah tersimpan di drive saya. Sisa saya tutup seperti ini, filenya tersimpan di sini, ya. Apa yang kita lakukan tadi tersimpan di sini, tersimpan di drive kita dengan nama file RPP atau soal apa tadi itu. Ya, jadi seperti itu. Yang ini. Yang mana tadi ya? Oh, RPP kelas 6, kelas 5. Ini contoh saja ya, ini folder dengan nama RPP kelas 5, kemudian kita sudah kolaborasi membuat soal semester. Kalau sudah buat soal semester seperti ini, sisa kan sudah kolaborasi ya, sisa di-download ya, sisa di-download, kemudian di-print ya. Atau kalau mau dikumpulkan di Gugus, bagikan saja linknya ke operator Gugusnya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, file dengan Google Dokumen ini biasanya kan dari Dinas Pendidikan atau dari apa meminta kita mengubah file dari dokumen menjadi bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF. Nah, kalau kita mau mengubah file ini dalam bentuk PDF, caranya kita tidak perlu mencari lagi aplikasi-aplikasi lain untuk mengkonversi file kita ini. Sisa kita klik yang ini, file. Ya, file ada download ya. Download ya. Setelah kita download, itu kita mau pilih mendownloadnya dalam bentuk Microsoft Word. Mengapa Bapak Ibu kita download ke Microsoft Word? Karena misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan file ini, namun ternyata si penerima file ini menggunakan Microsoft dalam bekerja. Jadi kita bisa download file ini dalam bentuk Microsoft. Kita juga bisa download dalam bentuk PDF. Contoh, saya download dalam bentuk PDF. Saya klik, file saya ini, dokumen kita langsung terdownload dalam bentuk PDF. Ini sudah dalam bentuk PDF, ya. Jadi satu aplikasi saja berbagai kolaborasi bisa kita lakukan, ya. Ini sudah terdownload dalam bentuk PDF, gitu ya. Itu secara singkat mengenai Google Dokumen. Nah, sekarang saya bahas terlebih dahulu baru kita sesi tanya jawab. Nah, sekarang setelah Google Dokumen ada yang namanya Google Slide. Ya, ada yang namanya Google Slide. Bagaimana cara kita membuat Google Slide? Google Slide itu adalah kalau di Microsoft itu Microsoft Power yang PowerPoint itu PPT ya. Kalau ini namanya Google Slide ya. Kalau kita klik Google Slide ya. Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa membuat presentasi di sini ya. Presentasinya di sini. Sebenarnya sih hampir sama dengan Google Dokumen, hanya saja ini akan karena Google memang sudah merancang sedemikian rupa dengan untuk akun belajar, ini kita lebih mudah mau menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan apapun di presentasi kita itu lebih mudah. Ya, bagaimana caranya? Ayo saya coba perlihatkan. Misalnya di sini. Sebentar Bapak Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Kelas 6 tunggu saya lihatkan karena yang mengajar itu guru penjas. Saya lihatkan dulu. Iya. Oh, ya lah Witawi Bu. Iya, iya. Ya lah Witawi. Iya. Iya. Bentar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Wanu ya lah siswaku. 2 menit ya, sebentar.
Oke, kita lanjut. Jadi untuk Google Slide itu sisa kita beri nama ya. Di sini ada presentasi tanpa judul. Ingat, kita wajib memberi nama file kita ya. Misalnya presentasi apa ya? Presentasi misalnya jenis-jenis hewan. Ataukah untuk siswa kelas 1 hewan bertelur. Ya. Nah, sama kalau Bapak Ibu ingin di sini kalau mau mengetik misalnya halo, ternyata Ibu Ainun yang gandeng nih. Yang kami kok sekolah ada nah. Iya, 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 sama-sama. Ya, ini kita sisa misalnya nama gurunya, misalnya saya di sini Eka Gustiani, ya. Nah, misalnya kita misalnya SDN 161 karya. Kalau mau buat mau ganti temanya bisa di sini, ya. Import temanya di sini. Ya. Mau diganti temanya juga bisa, terserah ya. Bisa gunakan yang ini juga bisa. Misalnya mau tambahkan slide baru, kita sisa di sini. Tambah, ya, sisa slide baru. Kalau misalnya di sini jenis hewan bertelur atau contoh hewan bertelur. Nah, contoh hewan bertelur, kalau mau berikan gambar, ya, mau berikan gambar, sama seperti dengan yang di dokumen tadi, kita bisa di sini, ya, kita bisa di sini. Yang ini, yang titik 4 di sini, yang bintang 4 di sini, ya. Nah, tadi sisa di sini, ya. Cari di sini mau gambar apa, misalnya tadi ataukah bebek, ya. Mau tambahkan gambar bebek, sisa kita cari mau pilih gambar yang mana ya untuk diperlihatkan kepada siswa. Nah, misalnya ini, saya klik tanda tambahnya ya, itu gambarnya akan langsung masuk di slide kita, ya, slide yang dibuat, ya, bisa diatur di sini. Jadi ini sudah langsung masuk di sini. Apakah mau tambahkan lagi gambar yang lain? Bisa, ya. Mau tambahkan misalnya ayam seperti tadi, ya. Nah, sisa ini. Klik. Ya, seperti itu. Mau tambahkan lagi gambar yang lain bisa, ya. Nah, seperti itu saja untuk Google Slide-nya dengan menggunakan akun pembelajaran. Apakah kita bisa berkolaborasi lagi di sini? Bisa, kita bisa berkolaborasi. Ya, artinya kalau saya kesusahan membuat satu presentasi, saya bisa bagikan ke orang lain untuk membantu saya mengerjakan presentasi tersebut. Ataukah kalau Bapak Ibu sedang mengajar, ya terserah Bapak Ibu modelnya seperti apa. Bapak Ibu mengajar dengan Google Slide, Bapak Ibu bisa bagikan ke siswa, ya, bisa dibagikan ke siswa dengan cara klik bagikan, ya. Ini untuk aksesnya kita klik ini, ya, berbagi dengan kementerian. Artinya kalau di sini dalam bentuk Kementerian Pendidikan, artinya hanya yang menggunakan akun belajar yang berada di grup ini yang bisa melihat, yang bisa mengakses, ya. Kalau saya ubah dibatasi, artinya saya akan membatasinya untuk beberapa orang. Kalau siapa saja yang memiliki link
Artinya walaupun yang menggunakan akun pribadi itu bisa membukanya. Namun kalau kita menggunakan akun pribadi itu namanya tidak muncul. Jadi kita tidak tahu atas nama siapa siswa kita, atas nama siapa yang bergabung. Kalau menggunakan akun belajar kan kita tahu siswa kita jumlahnya misalnya 10 orang. Oh, yang bergabung itu 7 orang saja. Namanya ini. Kita bisa lihat secara langsung. Kita bisa melakukan penilaian secara langsung, secara daring. Nah, saya coba klik Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau hanya pengakses lihat saja, bahwa artinya di sini yang melihat presentasi saya ini dia hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Kalau saya beri akses pemberi komentar, artinya dia bisa memberi komentar. Kalau saya beri akses editor, dia bisa memberikan komentar, bisa mengubah. Misalnya ini, saya beri akses editor. Saya salin link, ya. Oke. Nah, setelah saya salin, saya coba bagikan lagi ke Google Meet. Ya. Coba diklik lagi, ya. Bapak Ibu pasti akan Bapak Ibu bisa bergabung. Nah, saya bisa langsung melihat, oh siswa saya Afridayani sudah gabung, Listiawati sudah bergabung, siswa saya Nurfitriani bergabung, ya, Ihsani Muiz sudah bergabung. Kita langsung tahu ya, karena memang akun belajar sudah dibuat sedemikian rupa dengan domain atas namanya Bapak Ibu. Andi Ahmad sudah bergabung, ya. Artinya ini sudah 7 pemirsa, artinya sudah 7 siswa, 8 siswa, ya. Jadi kita bisa melakukan penilaian langsung ya dengan siswa kita, ya, seperti itu. Nah, siswa juga bisa sebenarnya kalau siswa mengumpulkan tugas, memberi akses ke gurunya, Bapak Ibu atau siswa juga bisa memberi komentar. Cara memberi komentar bisa di sini, yang ini ya. Kita juga bisa di sini tambahkan komentar, yang ini, tambah komentar. Misalnya ini contoh, ini tugas siswa. Misalnya Bapak Ibu ingin tambahkan komentar, tambahkan gambar yang lain, ya. Kita bisa beri komentar. Nah, siswa akan langsung membaca komentar dari gurunya. Begitupun tadi dengan Google Dokumen, saya lupa perlihatkan. Misalnya di sini hewan bertelur, namun yang dimasukkan siswa sapi. Kita bisa beri komentar, maaf nak, gambar yang diberikan adalah, yang diminta adalah hewan bertelur. Coba ganti gambar sapinya dengan gambar ini. Siswa bisa langsung membacanya. Bapak Ibu bisa coba beri komentar di sini, ya. Tambahkan komentar di sini ya. Nah, di sini. Bisa dicoba Bapak Ibu ya. Ini memudahkan kita, satu fitur bisa kita kolaborasi bersama-sama. Nah, misalnya di sini, ini untuk yang fitur yang ini tadi. Misalnya, ini Herlina. Saya mau komentari misalnya, agar siswa yang bernama Herlina. Saya blok terlebih dahulu, saya beri komentar. Ya, misalnya saya beri komentar. Tolong tambahkan misalnya titel, tambahkan gelar. Contoh ya, tolong tambahkan gelar, komentar. Ya, ini akan langsung. Jadi siswa yang bernama Herlina tahu, oh ada komentar dari guru. Apa sih permintaan dari gurunya? Oh, guru saya meminta menambahkan gelar. Oh, saya yang Herlina sisa langsung menambahkan, ya. Gurunya juga nanti sisa siswa yang bernama Herlina tambahkan blog, nanti kemudian tambahkan komentar, balas, ayo coba Ibu Herlina tambahkan SPD, kemudian blog, tambahkan komentar, ya, kemudian balas komentar gurunya dengan mengatakan, sudah Bu, saya sudah tambahkan gelarnya, ya.
Artinya kita bisa kolaborasi dengan siswa, ya. Itu untuk fitur komentarnya. Nah, Ibu Herlina bisa blog, kemudian balas atau balas komentar saya. Ini Bu Herlina sudah balas. Iya Bu, sudah saya tambahkan. Kita kolaborasi ya, kita kolaborasi seperti itu. Lebih mudah ya. Nah, sekarang untuk ini ya, kita juga bisa, semua bisa menambahkan. Nah, seperti itu. Ini untuk komentar ya, untuk mengomentari. Siswa, guru bisa menggunakan fitur komentar untuk mengomentari misalnya kesalahan-kesalahan dari tugas-tugas siswa. Ya, bisa kita komentari. Misalnya ada kesalahan dari tugasnya siswa bisa dikomentari seperti itu. Itu untuk Google Slide ya. Latar belakang sebenarnya banyak ya. Banyak yang bisa kita sisa Bapak Ibu mengutak-atik di sini pilih bisa mencoba seluruh fitur-fiturnya yang ada di sini ya. Latar belakang bisa dipilih, mau ubah warnanya bisa ya, mau ubah latar belakangnya dengan gambar fotonya Bapak Ibu, foto siswa juga bisa. Ya. Itu. Jadi itu untuk Google Slide. Nah, selanjutnya apa lagi? Saya coba lihat lagi fitur apa lagi. Jadi kita sudah Google Drive, Google Dokumen, kemudian ya masih Google Slide. Nah, oke, sekarang Google Slide-nya sebenarnya butuh waktu beberapa jam kalau kita mau bahas fitur-fiturnya. Nah, kita tadi sudah tambahkan gambar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan presentasi kepada siswa, ingin menambahkan video dari YouTube, ya, kita juga bisa tambahkan video dari YouTube di slide kita. Ya, bagaimana cara menambahkan video dari YouTube? Sisa kita klik sisipkan. Nah, sisipkan, pilih video, ya, klik video. Nah, kalau saya klik video, akan muncul di sini. Kita akan langsung diarahkan ke YouTube. Nah, Bapak Ibu misalnya mau pilih video kelas 5, materi kelas 5, tema 1, pembelajaran 1. Saya cari materi tentang kelas 5 tema 1 pembelajaran 1. Nah, ada beberapa video-video yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kita ya. Ini semua ada di Google, di YouTube. Kita bisa pilih salah satunya. Nah, coba kita pilih yang pertama ini. Kita klik ya. Pilih videonya akan langsung masuk ke presentasi kita. Namun kita perlu lihat dulu apakah ini cocok atau sesuai dengan presentasi yang akan kita berikan kepada siswa ya. Nah, kita coba lihat dulu pemutaran videonya ya. Nah, kita lihat tinjau terlebih dahulu apakah ini sesuai. Ini bisa dilihat di sini. Coba kita putar. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap video ini sudah cocok untuk diberikan ke siswa, sisa kita masukkan, ya. Namun kalau misalnya videonya terlalu panjang, kan terkadang ada video dengan durasi yang sepertinya terlalu panjang, misalnya 5 menit, 4 menit, itu kan kalau siswa melihat video dengan durasi yang terlalu panjang, itu akan bosan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat, kalau Bapak Ibu sudah putar seluruh videonya, ya, kemudian Bapak Ibu menganggap video yang ada di detik pertama atau menit pertama itu tidak terlalu penting, Bapak Ibu bisa mengatur di sini. Apakah Bapak Ibu akan memulai videonya di menit pertama? Menit pertama detik ke 7.
Kemudian Bapak Ibu bisa pilih, Bapak Ibu ingin video yang dari menit ke berapa untuk menjadi akhir video tersebut. Misalnya saya inginnya di menit pertama detik ke 30. Saya bisa atur seperti itu. Jadi video yang akan muncul di slide saya itu akan dimulai di menit pertama detik ke-7, kemudian menit pertama berakhir di menit pertama di detik ke-30. Saya putar. Jadi kita hanya ambil yang penting-penting saja untuk video tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang diambil hanya jadi ketika kita putar itu langsung ke menit yang diinginkan. Jadi itu gambaran singkat mengenai Google Slide. Jadi saya coba ke mana lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke Google Formulir ya. Kita ke Google Formulir. Pernah Bapak Ibu ya, semua pasti pernah atau ada yang belum atau ada yang sudah membuat Google Formulir. Nah, kita coba ya dalam satu folder ya. Misalnya di folder ini biasakan menyimpan seluruh apa yang Bapak Ibu buat di dalam folder di drive-nya. Nah, sekarang saya akan membuat Google Formulir dengan akun belajar ya. Nah, biasakan kita gunakan akun pribadi. Nah, sekarang kita buka Google Formulir dengan akun belajar. Bapak Ibu, Google Formulir itu biasanya kita gunakan untuk membuat survei, membuat kuis, membuat soal ya. Nah, biasanya kan secara daring selama ini kan kita gunakan Google Formulir untuk siswa membuat untuk menjawab soal-soal yang kita berikan. Kalau Google Formulir, kalau kita bahas lebih lanjut, sebenarnya itu begitu banyak yang bisa kita gunakan. Kalau kemarin salah satu teman kami menggunakan Google Formulir sebagai game yang diberikan kepada siswa. Ya, ini secara singkat saya berikan. Misalnya ini, kalau Bapak Ibu ingin membuat misalnya soal semester. Soal atau ulangan harian bisa. Ulangan harian tema 1 ya. Ulangan harian tema 1. Bapak Ibu, sekarang ini untuk Google Formulirnya. Nah, tentu kalau kita sudah buat seperti ini, kita bisa tambahkan pertanyaan atau tambahkan identitas untuk siswa kita. Nah, sekarang kita tambahkan pertanyaannya. Kalau perlu kita tambahkan identitas terlebih dahulu, ya. Kita tambahkan identitas siswa ataukah ini terlebih dahulu bagiannya. Sorry. Saya tambahkan saja tambahkan misalnya nama siswa. Ya. Berarti nanti siswa kita klik wajib isi, artinya siswa wajib mengisi namanya nanti. Kemudian kelas berapa? Ya. Nanti opsinya kita bisa menggunakan kotak centang ya. Misalnya kita pilih 1, 2, 6. Nah, itu untuk identitasnya. Nah, sekarang kita tambahkan bagian. Nah, ini bagian kedua untuk soal.
Nah, kita tambahkan pertanyaan. Kalau tadi kita di Google Dokumen bisa buat pertanyaan langsung juga, di sini juga kita bisa. Misalnya ini, di bawah ini yang merupakan hewan bertelur adalah, ya. Nah, ini kan dalam bentuk soal, artinya kita wajib dulu mengubah setelannya, ya. Setelan kita ubah ke bentuk kuis, ya. Kita jadikan ini kuis. Kalau Bapak Ibu menggunakan Chromebook, ya, Bapak Ibu wajib aktifkan mode terkuncinya, yang ini, ya. Aktifkan mode terkuncinya. Artinya seperti di sekolahnya Pak Alham. Pak Alham kan punya Chromebook, di sekolah juga punya. Artinya kalau siswa wajib menggunakan Chromebook dalam mengerjakan ujian. Kalau kita aktifkan mode Chromebooknya, aktifkan seperti ini, siswa itu tidak akan curang, tidak akan curang. Artinya ketika dia mencari jawaban di Google, ya, membuka tab baru, mencari jawaban, itu kita akan langsung mendapatkan notifikasi di email kita bahwa misalnya siswa yang bernama Ani itu membuka materi ini di halaman pencarian Google pada pukul sekian, tanggal sekian. Itu kita akan tahu seperti itu. Oke, siap. Ini untuk Google Chrome, Chromebook. Tapi jika Bapak Ibu di sekolah kan ada yang tidak mendapatkan bantuan Chromebook, sisa setelan, jadikan saja kuis, ya, baru simpan, ya. Nah, di bawah ini contoh soalnya, hewan bertelur. Oke, hewan bertelur kan misalnya, saya masukkan dulu sapi, kuda, ayam, kemudian kambing. Nah, ini kan sudah seperti ini. Kalau kita mau tambahkan gambar juga bisa untuk mempercantik formulirnya kita. Kita tambahkan gambar. Nah, klik tambahkan gambar. Apakah Bapak Ibu akan menambahkan gambar langsung dari komputernya, laptopnya? Apakah kalau kamera artinya foto-foto diri sendiri. Kemudian ada linknya, bisa. Foto juga bisa didapatkan. Ataukah filenya berada di Google Drive? Ataukah kalau Bapak Ibu tidak punya gambarnya, sisa di Google penelusuran gambar. Kita klik ini. Kita cari gambarnya di Google, misalnya tadi sapi, ya. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek mencari gambar, ya. Langsung ada semua muncul dari laman Google. Nah, kita misalnya pilih gambar yang ini. Klik ya, diklik, kemudian sisipkan. Kalau siswa kelas 1 kan biasanya belum pintar membaca, tapi mereka memahami gambar. Ya, kita masukkan gambar sapi. Kemudian ini kuda, masukkan lagi gambar kuda. Cari lagi di Google penelusuran gambar. Cari kuda. Nah, kuda, pilih lagi, ya. Saya pilih bukan nasi anu. Sekarang kita klik gambar kuda. Gambar kuda. Nah, itu muncul. Ya, langsung muncul. Siswa kelas 1 biasanya suka yang seperti ini. Siswa kelas 2 juga. Nah, sekarang kita cari lagi gambar ayam. Cari ayam. Nah, kita tambahkan gambar ayam. Sekarang gambar kambing. Nah, ini kan sudah.
Di bawah ini yang merupakan hewan bertelur. Kalau ada gambar-gambar seperti ini, Bapak Ibu, kalau siswa kelas 1, saya yakin tidak perlu lagi dengan bimbingan orang tua, saya yakin mereka bisa menjawab kalau ada gambar-gambar seperti ini, ya. Apalagi kan siswa kelas 1 ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Kemudian klik wajib isi, artinya ini soal ini wajib diisi. Kemudian ubah isi kuncinya. Kunci jawabannya jawabannya kan ayam. Ya, sama dengan kalau kita menggunakan akun pribadi, ayam, kemudian beri poin. Nilainya berapa di sini? Ya, misalnya kita beri nilai poinnya 2. Ya, seperti itu. Kalau mau tambahkan lagi pertanyaan bisa, ya. Nih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom, itu lebih mudah lagi, ya, lebih mudah lagi. Besok sebenarnya akan dibahas Google Classroom oleh Pak Agus, tapi secara singkat saja saya berikan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil, besok Pak Agus akan jelaskan untuk Classroom, tapi tidak apa-apa, saya perlihatkan sebentar untuk antara Google Classroom dan Google Form. Kalau Bapak Ibu mau buat kelas, kan ini tanda tambah. Ya, terus buat kelas, artinya kalau Bapak Ibu gabung kelas, artinya Bapak Ibu berperan sebagai siswa, bergabung di kelas guru. Kalau buat kelas, artinya Bapak Ibu yang menjadi berperan sebagai guru. Ya, kalau Bapak Ibu buat kelas, ya, sisa klik di sini nama kelas yang ingin Bapak Ibu buat apa. Ya, nama kelasnya apa. Misalnya kelas 5 SDN 103 Cabenge 103 Cabenge. Sisa dibuat saja kelasnya. Gitu ya. Bisa dibuat kelasnya. Kalau sudah dibuat, tampilannya contoh ini. Ya, jelas besok Pak Agus akan jelaskan ini. Pak Agus besok akan jelaskan. Di tugas itu kita bisa langsung memasukkan, langsung membuat Google Form-nya di sini, bisa memasukkan materi. Besok Pak Agus yang akan jelaskan. Jadi untuk hari ini kita sudah membahas, saya stop screen dulu. Nah, itu sebenarnya baru beberapa fitur-fitur Google yang kita buka dengan menggunakan akun belajar, ya. Fitur Google yang lainnya sebenarnya banyak, ya. Ada yang namanya Google Chat. Bapak Ibu kan selama ini menggunakan WhatsApp, WA untuk melakukan percakapan secara mengirim pesan, ya, melalui WA. Kalau Google ada namanya fitur Google Chat. Saya perlihatkan fitur Google Chat-nya ya secara singkat. Bentar. Kalau di WA itu kita hanya dalam satu grup itu kalau tidak salah tidak sampai 200 kita bisa undang siswa. Kita bisa undang orang untuk bergabung di grup WA. Tapi kalau kita menggunakan Google Chat, biar sampai 2.000 peserta, itu bisa kita undang masuk. Ya, itu bisa kita undang masuk. Kita juga bisa kolaborasi membuat grup sekolah, ya, dengan menggunakan Google Chat, ya. Ini contoh Google Chat yang kami buat. Contoh saya ini adalah ruang dari sekolah saya, contohnya. Nah, kalau saya buat seperti ini, kalau di WA itu, kalau kita mau kirim apa itu ya, kirim foto atau apa ya. Biasanya kalau file itu kalau sudah lebih dari 10 MB kalau tidak salah, pokoknya ada batasan. Kalau kita menggunakan Google Chat,
ya. Kita itu bisa mengupload file dari perangkat, bisa juga mengambil file dari Google Drive-nya kita, ya. Ini langsung terhubung di Google Drive-nya kita, seperti itu. Kemudian kita juga bisa jadwalkan Google Meet, jadwalkan kegiatan di Google Chat. Itu secara singkat saja untuk Google Chat. Kalau ini mau dibahas lebih lama, itu butuh waktu, pokoknya lama untuk membahas ini. Tapi saya hanya perlihatkan secara singkat kepada Bapak Ibu bahwa ada fitur dari Google Chat yang bisa kita gunakan sebenarnya yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi percakapan lainnya. Jadi itu secara singkat, tadi saya sudah jelaskan mengenai Google Drive, Google Dokumen, Google Slide, ya, secara singkat juga mengenai Google Formulir, ya. Jadi itu untuk saya untuk hari ini, mungkin besok akan dilanjutkan oleh Pak Agus mengenai fitur-fitur lainnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan memahami, ada langkah-langkah yang diberikan di sini di Google Classroom-nya yang materi kemarin. Ya, kalau Bapak Ibu baca materinya itu ada langkah-langkahnya di situ untuk menggunakannya. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa buka mikrofonnya atau melakukan raise hand yang ada gambar tangan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Jadi untuk presensinya nanti Assalamualaikum. saya kirim. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Hai, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini tadi yang Google Dokumen. Penjelasannya kan tadi bahwa kita bisa buka di mana saja dan kapan saja. Artinya itu misalnya itu tadi ke Makassar, misalnya tidak bawa laptop. Nah, tapi kalau misalnya saya simpan di akun di kelas akun pembelajaran. Nah, misalnya saya sampai di Makassar, tiba-tiba misalnya ada urusan dana bos penting. Nah, artinya saya bisa pinjam laptop orang itu atau langsung atau bagaimana? Atau langsung saja misalnya saya kasih masuk akun pembelajaran. Tapi pertanyaannya, apa misalnya kalau misalnya saya keluar dari akun pembelajaran, yang punya laptop tersimpan ke situ atau tidak? Tidak. Tidak. Otomatis berarti data misalnya aman. Saja. Ya, aman. Misalnya, tapi ingat yang file dokumennya tadi, misalnya laporan dana bosnya, simpan di drive. Simpan di drive-nya, harus di drive disimpan. Karena kalau tersimpan di laptop, Bapak Ibu ke Makassar, tentu Bapak Ibu tidak bisa buka. Karena tersimpan di laptopnya, perangkat laptopnya. Jadi harus disimpan di drive-nya. Ya, di drive-nya. Jadi Pak Alham, kalau simpan file dana bosnya di drive-nya, tidak bawa apa-apa ke Makassar, sisa ingat saja akunnya dengan passwordnya. Bisa pinjam laptop orang lain di keluarga di Makassar, sisa tambahkan akun, kemudian akan diarahkan nanti akan masuk di drive-nya, cari filenya, download, kemudian bisa dikirimkan ke misalnya ke kepala sekolahnya di Sopeng, seperti itu. Kalau sudah digunakan, sisa logout di perangkatnya orang lain, atau bisa saya sarankan kalau Bapak Ibu meminjam laptop orang lain, gunakan jendela samaran. Ada yang namanya jendela samaran. Itu biasanya jendela samaran terletak di sini. Kalau di Chromebook itu tidak ada, tapi kalau di laptop biasa ada. Ada yang namanya jendela samaran, incognito kalau tidak salah tulisannya. Biasanya jendela samaran itu berada di ada titik 3 di atas, ya. Titik 3 di sudut atas itu ada di sini tulisannya jendela samaran. Tapi kalau di Chromebook-nya saya tidak muncul, ya, karena ini tidak kalau dulu di Chromebook, tapi ternyata sekarang sudah tidak diperkenankan menggunakan jendela samaran.
Tapi kalau kita menggunakan laptop biasa ada jendela samaran. Artinya kalau jendela samaran yang digunakan tanpa logout pun sisa tutup tabnya itu kita langsung keluar dan data-data kita itu tidak akan terbaca di laptop orang lain. Tapi syaratnya ingat Bapak Ibu, file-filenya itu wajib disimpan di drive yang akun pembelajarannya. Ya, walaupun sebenarnya kalau di drive di akun pribadi juga bisa dibuka, tapi kan kalau di drive pribadi itu terbatas. Saya ingatkan kembali, itu hanya 15 GB bisa tersimpan di dalamnya. Kalau kita menggunakan akun belajar itu tanpa batas penyimpanannya, ya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan Bu. Pak. Halo. Ya, silahkan. Ibu Herlina Darise ya, silahkan Bu. Nyalakan mikrofonnya. Nyalakan mikrofonnya Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu yang saya ingin tanyakan tadi di situ di bagian kalau kita mau mendownload video lewat YouTube, apakah bisa juga itu kayak file RPP bisa di-download langsung atau bagaimana Bu? Di-download. Kalau sebenarnya dalam bentuk yang apa ya? Kalau maksudnya kalau RPP itu mungkin kita kesulitan karena itu banyak ya. Tapi kalau ingin menambahkan linknya bisa. Contohnya begini. Oh iya. Saya beri contoh ya. Iya. Yang ini. Kalau sebenarnya sih hanya bisa mengambil linknya saja. Nah, kalau mau mengambilkan dalam kalimat yang terlalu panjang, itu harus membuka tab baru, mencari di sini, baru di copy paste. Saya perlihatkan dulu. Nah, Ibu Herlina tadi misalnya ingin menambahkan ini tidak bisa kalau dalam bentuk teks panjang. Misalnya RPP kelas 5. Saya coba dulu. 5. Tema 1. Kalau yang di Google dokumen ini untuk pencariannya sebenarnya yang paling mudah itu gambarnya, menambahkan gambar. Kalau di sini kita hanya bisa menambahkan catatan kaki. Maksudnya ini catatan kaki, linknya ya. Misalnya ini saya ubah di sini. RPP kelas 5. Nah, kalau misalnya saya punya file RPP kelas 5 yang sudah saya temukan di Google, saya hanya bisa menambahkan catatan kakinya di sini. Ya, berarti ini sudah ada catatan kakinya. Ini ada di bawah. Kalau teman buka ini, klik ini, itu akan langsung kita diarahkan ke sini.
Hanya seperti itu. Kalau mau tambahkan, Bapak Ibu sudah temukan ini. Kalau mau tambahkan dalam kalimat yang panjang itu susah, ya, tidak bisa. Harus diklik. Kita akan diarahkan sama dengan menggunakan laptop pribadi. Harus unduh secara manual, begitu Bu. Kalau gambar itu lebih mudah, tapi kalau mau menambahkan dalam bentuk RPP panjang itu susah. Ya harus manual. Nah, ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Nanti untuk daftar hadirnya akan saya kirim di Google Classroom ya. Saya save dulu. Ini hasil rekaman kegiatan kan dari awal sampai akhir. Ini ada, saya hentikan dulu supaya saya tidak lupa.